Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kami akan membahas tentang sistem informasi akuntansi tentang IRP. Kelompok kami, kelompok satu beranggotakan satu Ade Ramawati, kedua Ahmad Mustafa, ketiga Aleni Salarita, keempat Anissa Yogi Febianti, dan kelima Athena Purnamasari. Yang pertama-tama akan dibaca oleh Anissa Yogi. Apa itu sistem informasi akuntansi? Sistem informasi akuntansi atau SIA adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan, dan laporan yang telah disusun menggunakan supervisi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan yang bertujuan untuk memproses data keuangan dan akuntansi serta menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh manajer atau pihak lain yang berkepentingan untuk membuat keputusan bisnis. Setelah itu ada pengertian IRP. IRP adalah Enterprise Resource Planning adalah suatu model sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengotomasi dan mengintegrasikan proses-proses bisnis utamanya. IRP memecahkan kebutuhan kebuntuan berbagai hambatan fungsional tradisional dalam organisasi dengan cara memfasilitasi sharing atau berbagi data, berbagai aliran informasi, dan mengenalkan atau menyalurkan praktik-praktik bisnis yang umum di antara semua pengguna dalam organisasi. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Ade. Tujuan IRP, integrasi data keuangan untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Yang kedua, standarisasi proses operasi. Menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan efisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Yang ketiga, standarisasi data dan informasi, menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis yang berbeda-beda. Pengambilan keputusan menjadi efektif dan efisien, menawarkan sistem terintegrasi dalam perusahaan sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Tujuan IRP dalam organisasi. Satu, mengkoordinasikan bisnis organisasi secara lengkap dan menyeluruh. Yang kedua, menjadikan perangkat lunak yang terdiri mengotomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Yang kedua, membagi database yang umum dan praktik bisnis melalui enterprise. Yang ketiga, menghasilkan informasi yang real time. Yang keempat, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Yang ketiga, mengurangi proses kinerja yang banyak memakan waktu serta menghilangkan jadinya duplikasi data. Yang keempat, membantu meningkatkan penjualan karena membantu mengelola barang atau jasa lebih cepat. Baik, untuk contoh-contohnya akan dibacakan oleh Musafa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh ERP dan kelemahan dan kelebihannya. Check a Corps ERP. Kelebihan, tampilan yang mudah untuk digunakan, memilih reputasi yang bagus, memilih fitur yang lengkap, transaksi pembelian yang cepat, sistem keamanan yang tinggi. Sedangkan untuk kekurangannya adalah seringkali menghabiskan waktu untuk perbaikan data, sumber data ODBC harus dikonfigurasikan dengan cepat, masalah hubungan atau koneksivitas kemungkinan lebih sulit. Selanjutnya ada Oracle. Kelebihannya, satu, dapat menangani jumlah data dalam ukuran yang besar dan bisa berjalan pada lebih dari satu platform sistem operasi. Selanjutnya ada dapat mengelola data dalam ukuran besar dan mengolahnya dengan cepat sehingga didapatkan informasi yang akurat sesuai permintaan pengguna. Memilih kemampuan akan fleksibilitas dan skalabilitas yang dapat memenuhi tuntutan akan data dan informasi yang bervolume besar dan terus-menerus bertambah besar. Untuk kelemahan dari Oracle sendiri,
ada dua. Yang pertama membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi untuk dapat menjalankan software DMBS ORED supaya berjalan dengan stabil. Yang kedua, hanya diperuntukkan bagi perusahaan berukuran besar dan tidak cocok untuk perusahaan kecil maupun menengah. Selanjutnya ada NetSuite. Untuk kelebihan dari aplikasi ERP NetSuite sendiri, yang pertama yaitu fleksibel, yang kedua update dan terintegrasi dengan internet, yang ketiga investasi murah, yang keempat cocok untuk e-commerce dan perusahaan multinasional, yang kelima mobile friendly, yang keenam aman, yang ketujuh sistem mudah dipelajari, kumpulan laporan siap pakai dan bagus, yang kedelapan kemungkinan penyesuaian dan script yang lensif. Untuk kekurangan dari NetSuite sendiri yaitu telah kehilangan startup dan getaran teknologi inovatif. Selanjutnya ada memiliki banyak departemen yang berbeda-beda. Kadang-kadang cenderung lambat, sepertinya itu masalah dalam implementasinya, dan selanjutnya adalah dokumennya cukup berat. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Athena. Baiklah, selanjutnya contoh ERP software yang dipakai di Indonesia atau fitur-fitur ERP. Yang pertama ada accounting atau general ledger. Accounting atau general ledger ini diperuntukkan untuk melakukan planning keuangan, budgeting, dan reporting. Hal ini semua tidak dapat dicapai apabila tidak disertai dengan fitur accounting. Selanjutnya, Finance ini dapat menghasilkan laporan umur piutang dan juga dapat mencegah transaksi penjualan baru apabila masih ada piutang yang belum dibayar. Yang ketiga ada inventory dan warehouse management, berguna untuk menghasilkan laporan mutasi barang, untuk menganalisa tren, kebutuhan stok, untuk perencanaan stok di bulan-bulan yang ramai. Fitur stock of name juga membantu untuk menjaga kebenaran data fisik dibandingkan data di komputer. Selanjutnya ada fixed asset. ERP software bisa membantu melakukan penyusutan secara otomatis dan juga mencatat biaya reparasi dan servis aset tersebut. Bahkan bisa merevaluasi aset apabila ada upgrade signifikan untuk aset tersebut. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan fitur-fitur ERP. Kelebihannya yang pertama, mengurangi biaya operasional atau manajemen. Yang kedua, bisnis dan data bisa terintegrasi. Yang ketiga, dapat membantu untuk mengambil keputusan. Yang keempat, memiliki perencanaan yang lebih baik. Yang kelima, membentuk SOP dengan sangat baik. Yang keenam, meningkatkan kolaborasi. Dan yang ketujuh, produktivitas meningkat. Kekurangan dari fitur-fitur ERP yang pertama, tenaga kerja sulit beradaptasi, yang kedua, sistem menjadi lebih rumit, yang ketiga, biaya lebih besar, dan yang keempat, bergantung pada satu vendor tertentu. Baik, itu saja presentasi dari kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.